Bagi saya, ini adalah mobil BMW dengan seri paling ideal yang bisa kalian miliki sekarang. Baik dari sisi ukuran bodinya maupun dengan kapasitas mesinnya. Oleh karena itu, kali ini kita akan mereview secara singkat BMW seri 5 terbaru tahun 2024. Kenapa kok kita akan membahas BMW seri 5 ini di video review kali ini? Ini bukanlah BMW seri 5 biasa, ini adalah BMW i5. Artinya apa? Ini adalah versi full listriknya dari BMW seri 5. Lalu, kenapa kok kita akan mereview mobil ini? Selain karena ini adalah mobil baru, kita akan berencana kedatangan stok untuk BMW i5 ini di BMW Tunas Certified Pre-Owned. Kok bisa langsung dapat? Karena nanti di bulan Mei sampai Juni, BMW Indonesia itu akan mengadakan event bernama 10 World Water Forum. Itu adalah semacam event internasional dan termasuk ke dalam konferensi tingkat tinggi atau yang biasa kita bilang sebagai KTT. Nah, untuk prepare akan acara itu, kita akan bahas sedikit, kita akan sounding di awal kepada kalian untuk melihat bagaimana spek yang ditawarkan oleh BMW i5 ini, karena dengan BMW seri 5 G30 ini totally berubah. Karena dari sisi kode bodi, mobil ini berubah menjadi G60. Sekarang, karena ini sudah berganti model menjadi G60, dari sisi tampilan, ukuran bodi, dan interior itu totally berubah. Ini G60 mengusung trim M Sport. Jadi kita bisa lihat di sini tampilan depannya ini berubah total, di mana BMW LED nih semakin sipit lampunya dengan ada aksen biru di dalamnya. Walaupun ada aksen biru, ini bukan BMW laser ya. Ini tetap BMW LED. Karena ini adalah trim M Sport, bumper yang diusung ini juga sangat sporty. Ini dari M. Terlebih yang bikin spesial adalah grillnya. Grill dari mobil ini totally berubah dengan ada finishing gold di bagian luarnya. Gold ini tone warnanya sama seperti BMW iX yang xDrive 40. Nah, semakin spesial lagi mobil ini karena di grill ini itu ada iconic glow yang mengitari seluruh sisi dari BMW iconic glow kidney grillnya. Kap mesin tetap bisa dibuka walaupun tidak disarankan kepada seluruh customer karena biarkan hanya mekanik saja yang membuka kap mesin ini. Sekarang kita bahas yuk untuk velg yang digunakan di BMW i5 ini. Bagi saya ini adalah velg yang paling pas, pilihan yang paling tepat untuk dipasangkan di BMW i5 ini. Ringnya 20, finishingnya adalah two-tone dengan porsi ban 245, aspek rasio ketebalan 40, ring 20. Karena ini adalah M Sport, makanya rem yang digunakan ini sudah keluaran dari M yang dikelir berwarna biru yang semakin memberikan kesan sporty di mobil ini. Lalu kita bergeser yuk ke bagian samping. Spion yang digunakan ini adalah sewarna dengan bodi. Jadi kalau mobilnya putih artinya spionnya juga berwarna putih. Untuk list jendelanya ini sama seperti BMW iX yang xDrive 40 di mana listnya ini berwarna gold. Coba kameramen mundur dulu, kita lihat proporsi untuk bodi dari BMW seri 5 ini sudah jauh meningkat dibanding versi sebelumnya yaitu kode bodi G30. Kita bisa lihat, bayangkan saja untuk BMW seri 5 ukuran panjang bodinya sudah lebih dari 5 meter. Itu kalau kalian tahu, itu sudah mirip seperti BMW seri 7 dengan kode bodi E65. Otomatis, karena panjangnya ini lebih dari 5 meter, akan memiliki dampak positif di bagian interiornya, di mana interior itu akan semakin lega baik di sisi legroomnya. Sekarang kita langsung bergeser untuk ke bagian samping belakangnya. Namun sebelum itu, Hofmeister King-nya ini tetap dipertahankan oleh BMW dengan ada identitas, ada tulisan 5 di sini menunjukkan ini adalah seri 5. Jadi kalau kalian lupa lagi naik mobil apa, lihat ke pilar C-nya. Lalu kita lihat yuk, untuk bagian chargingnya ini sudah yang pada umumnya mobil listrik. Di sini kita nanti akan membahas untuk masalah kapasitas baterainya karena mobil ini memiliki kapasitas baterai yang cukup besar. Sekarang kita bergeser yuk untuk ke bagian belakang karena baik dari sisi
desain dari pintu belakangnya maupun lampunya ini berbeda total. Nah, bagian belakangnya ini nggak kalah ganteng dibanding bagian depannya. Secara desain berubah total, lampu makin sipit, makin tipis dengan tetap mempertahankan L-shape yang menjadi gaya desain dari BMW. Lalu ada logo i5-nya di bagian kiri dan ada emblem untuk menunjukkan speknya di sini yaitu eDrive 40. Setelah ini kita akan membahas yuk untuk masalah kapasitas baterai dan motor penggerak dari mobil ini. Sebelumnya kita akan bahas yuk untuk masalah bagasi dari BMW i5 ini. Karena panjangnya lebih dari 5 meter memberikan dampak positif pada kapasitas bagasi dari BMW seri 5 paling baru ini. Dan lantai ini pun masih bisa dibuka untuk bisa menaruh kelengkapan-kelengkapan biasanya nih. Karena ini adalah mobil listrik, diletakkan untuk travel charge, kemudian beberapa toolkit yang diberikan oleh BMW sebagai paket bawaannya. Sekarang kita akan beralih untuk ke bagian depan untuk membahas kapasitas baterai dari mobil ini. Let's go! Karena ini adalah mobil listrik, tentu saja penggeraknya adalah motor listrik dan juga baterai. Sekarang kita akan lihat yuk untuk spek baterai yang digunakan. 193, 81,2, 582, 15,9. Apa kui? Kapasitasnya adalah 81,5 kWh dengan output tenaga 340 horsepower dan torsi 430 Nm. Berkat baterai yang sangat besar 81,5 kWh, motor ini atau motor penggerak dari mobil ini bisa melajukan mobil ini sampai dengan 580 km. Kalau kalian lihat di bagian belakang ada emblem eDrive 40, artinya apa? Mobil ini hanya memiliki satu motor penggerak di bagian belakang yang mengakibatkan apa? Otomatis secara efisiensi pengeluaran tenaganya itu akan jauh lebih efisien dibanding mobil yang dual motor. Lalu berbicara masalah chargingnya, karena topik charging mobil pasti tidak akan lepas untuk sebuah mobil listrik. Nantinya mobil kalian akan tetap mendapatkan wallbox charger yang bisa ditempel di rumah dan output tenaga listriknya atau dayanya itu bisa sampai 22.000 watt atau 22 kWh. Otomatis kalau pakai wallbox charger dari 0 sampai 100% itu hanya butuh waktu kurang lebih 4 sampai 5 jam saja. Kalau kalian butuh yang fast charging, mobil ini sudah bisa DC charging dengan kemampuan menerima daya maksimal di 200.000 watt atau 200 kWh. Sudah sangat cukup. 0 sampai 100 km 0 sampai 100% itu hanya kurang lebih setengah jam saja. Sangat mumpuni, sangat easy to use buat kalian yang ingin pakai sehari-hari. Sekarang kita akan masuk untuk row baris kedua di mana biasa pemiliknya pakai mobil ini. Kita lihat apakah dengan panjang lebih dari 5 meter membuat mobil ini semakin nyaman untuk duduk di baris keduanya. Let's go! Nah, sekarang kita sudah ada di interior baris kedua dari BMW seri 5 terbaru dengan kode bodi G60. Yang langsung berasa adalah betapa enaknya kursi ini ya. Kursi ini serasa memeluk badan saya nih walaupun konturnya terasa rata ya. Cuman karena materialnya empuk, ini kursi sangat nyaman. Terlebih headrest ini juga sangat nyaman nih. Jadi kepala kita juga tidak akan semakin pusing ketika terkena jalan yang tidak rata. Armrest tetap ada seperti BMW seri 5 pada umumnya. Dan nuansa gold itu berlanjut hingga ke bagian door trim. Ada di bagian speaker Harman Kardonnya. Dan yang menarik di sini adalah desain handle pintunya nih, karena nggak umum nih. Ini keren secara desain ya. Jadi seperti handle pintu yang terbalik, jadi kita tinggal tarik saja seperti ini. Lalu setiap pintunya ada tray yang bisa untuk menambahkan privacy, dan tray ini bukan hanya saja di jendela utamanya tapi sampai ke jendela kecil yang ada di
bagian belakang pintunya nih yang kalian bisa operasikan, sehingga memberikan rasa privacy yang lebih optimal. Saya lupa mention, warna interior dari mobil ini namanya adalah espresso brown ya. Jadi ini tone warna yang berbeda nih, baik dengan mocha atau coffee yang sudah pernah ada di BMW. Terlihat lebih kalem dan terlihat lebih berkelas. Saya sih suka dengan warnanya. Lalu desain kursi ini berubah ya. Panoramic sunroof gede banget ini sampai ke row baris kedua. Dan satu hal yang menarik lagi nih, AC-nya dong. AC-nya semua sudah digital dan juga touchscreen. Jadi ini ya, kita lihat animasinya. Terasa sangat full untuk animasinya ya. Jadi kita bisa langsung atur untuk pengaturan suhunya semua dari touchscreen. Bahkan ada pendingin kursinya nih. Ada pendingin kursinya bisa kalian aktifkan. Dan ada 3 level yang membuat punggung kita semakin nyaman dan lebih cepat kering, apalagi ketika kita sedang berkeringat. Nuansanya benar-benar modern, sangat berbeda dari versi G30-nya. Poin yang paling saya suka adalah panel AC-nya. Ini dari pertama saya masuk ke BMW seri 5 paling baru ini, saya langsung salah fokus dengan pengaturan AC yang keren ini. Sound system dari Harman Kardon ya, seperti kelasnya BMW seri 5, tidak mungkin kalau tidak menggunakan sound system yang bermerek. Makanya dari BMW langsung dikasih Harman Kardon. Sekarang kita langsung akan bahas yuk untuk interior baris pertama, karena ini banyak sekali yang berubah, totally berubah. Dan kita lihat apa yang ditawarkan oleh BMW untuk calon konsumennya. Let's go. Nah, inilah bagian yang paling saya suka untuk BMW seri 5 paling baru dengan kode bodi G60. Ini sudah seperti BMW seri 7 mewahnya, dimana desain dashboard yang bertingkat, panel kayu, ini kayu asli dan ada semacam aksen goldnya nih ya, yang menambah nuansa yang cukup berbeda dari BMW i5 ini. List gold ada lagi nih di bagian tengah dashboardnya. Saya pertama agak takut nih dengan aksen gold ini, apakah nantinya akan jadi norak atau tidak. Ternyata enggak, ini seperti perpaduan yang sangat masuk sekali untuk didesain dashboard mobil ini. Lalu karena ini sudah seperti BMW seri 7, interaction bar-nya tetap ada. Jadi sangat memberikan pengalaman yang sangat menyenangkan ketika ada di mobil ini. Lalu iDrive-nya sudah menggunakan 8.5 ya. Jadi contoh paling gampang untuk pengaturan AC-nya, ini tampilannya sudah berbeda. Lalu untuk buka penutup ventilasinya ini bisa diatur hanya via touchpad nih dari interaction bar-nya, yang memberikan pengalaman yang cukup menarik juga. Untuk kisi AC-nya pengaturannya semua dari sini ya, seperti bahasa desain BMW zaman sekarang. Wireless charging tetap ada di konsol tengah, 2 buah cup holder dengan ada 2 buah USB Type-C di bagian belakangnya. Konsol tengah ini sangat besar, perpaduan antara espresso brown-nya dengan piano black ini sangat masuk. Ini top notch banget. Kemudian putaran iDrive ini sudah dari BMW Crystal juga, baik itu putaran volume, tuas transmisi dan juga start stop engine-nya. Lalu inilah setir paling baru keluaran dari M Sport, modelnya seperti ini. Ini yang saya suka juga karena kenapa? Pegangan ininya cukup bulky nih, ya cukup tebal. Mungkin buat beberapa orang agak nggak suka, tapi kalau bagi saya sih suka. Memberikan rasa genggaman yang mantap ketika dibawa di jalanan. Saya bersyukur banget, thank you to BMW Indonesia masukin satu spek ini yang sudah jadi standar di BMW seri 5. Tahu nggak apa? Ini mungkin tidak akan terlihat di video, kalian harus coba sendiri. Saya sudah pernah mention di video BMW seri 7 adalah bagaimana
menggerakkan electric seat dari BMW seri 5 ini. Ini rasanya halus sekali dan ketika stop itu tidak ada rasa jeduknya ya. Jadi kalau kalian pernah cobain electric seat kan, ketika maju duk, ada gitunya kan. Ini enggak. Ini smooth banget. Berhenti aja gitu. Set. Ini detail kecil yang saya sangat suka dan sekali lagi saya mau bilang thank you BMW Indonesia. Cakep banget. Lalu speedometer ini seperti BMW iX ya, dimana konten speedometernya, kemudian layoutnya dan juga head up displaynya itu nanti bisa diatur penampilannya. Lainnya mirip semua seperti BMW pada umumnya. Yang jelas desain dashboard ini memberikan pengalaman yang berbeda untuk di BMW i5 paling baru ini. Satu fitur tambahan yang ada di 2024, saat ini mobil ini sudah memiliki fitur connected drive. Jadi mobil ini sudah bisa dikonekkan ke HP kita untuk dilihat statusnya seperti apa. Nanti untuk teknisnya nanti kita akan bikin video sendiri bagaimana how to use connected drive keluaran dari BMW. Satu ciri khasnya dari connected, kalau kalian pengen tahu mobil ini ada fitur connected drive-nya atau enggak, kalian bisa lihat di bagian tengah sini. Ini ada semacam kamera nih, kamera interior ya. Dan di belakangnya ada tombol SOS yang bisa kalian pencet untuk di keadaan darurat. Nah, sekarang kita langsung aja yuk masuk ke dalam kesimpulan. Apakah mobil ini sangat layak untuk kalian pertimbangkan? Let's go! Bagaimana kesimpulannya untuk BMW i5 terbaru ini tahun 2024? Mobil ini sangat layak kalian pertimbangkan. Kalau kalian merasa BMW i7 ini terlalu besar, ya kalian bisa memiliki alternatif untuk BMW i5 ini. Untuk masalah harganya seperti apa, saya tidak akan membicarakannya di video kali ini. Kalian bisa langsung datang atau mengunjungi bisnis konsultan BMW Tunas Hayamuruk. Karena kenapa? Kok kalian harus datang? Karena mobil ini telah menjadi display di showroom kita, sehingga kalian bisa langsung berdiskusi untuk baik menanyakan harga, spek lengkap, dan apa saja yang akan kalian dapatkan. Kurang lebih seperti itu untuk video BMW i5 terbaru tahun 2024 ini. Sebagai orang yang penggemar seri 5, saya sangat happy atas kedatangan salah satu mobil terbaru dari BMW di tahun 2024. Lalu, nantikan juga setelah ini saya akan membahas mobil yang gak kalah spesial. Ini buat kalian yang ingin mencari kemewahan yang paling mentok yang ada di BMW. Kalian bisa memilih BMW i7. Sekarang kita nanti akan bahas apa saja yang akan didapatkan, speknya seperti apa. Siapa tahu kalian penasaran dengan theater screen-nya. Kurang lebih seperti itu video kali ini, pembahasan tentang BMW seri 5 terbaru tahun 2024. Jangan lupa kalian bisa like, comment, dan subscribe. Dan kalau kalian ingin menanyakan informasi lebih lanjut mengenai BMW i5 yang akan masuk, kalian bisa langsung menghubungi sosial media kita sebagai business consultant. Terima kasih yang sudah menonton video ini hingga akhir. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao!